Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadila Nurindasari dengan NIM 933404820 dan teman saya yaitu Lisa Ikhwan Nurhak dengan NIM 933406320. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yaitu tentang Amsalul Quran. Dan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada rukun dan macam-macam Amsalul Quran, yang ketiga ada manfaat, dan yang terakhir, yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama yaitu pengertian. Amsal adalah bentuk jamak dari masal. Kata masal, misal, dan misil adalah sama dengan syabah, syibs, dan syabih, baik lafaz maupun maknanya. Secara bahasa, amsal berasal dari kata misl yang artinya perumpamaan. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama, menurut istilah ulama ahli adab, amsal adalah ucapan yang banyak menyamakan keadaan suatu yang diceritakan dengan sesuatu yang dituju. Yang kedua, menurut istilah ulama ahli bayan, amsal adalah ungkapan majas yang disamakan dengan asalnya karena adanya persamaan yang dalam ilmu balaghah disebut tashbih. Yang ketiga, menurut ulama ahli tafsir, amsal adalah menampakkan pengertian yang abstrak dengan ungkapan yang indah, singkat, dan menarik yang mengena dalam jiwa, baik dengan bentuk tasybih maupun majas mursal. Banyak sekali definisi dari amsal, sehingga dapat kita simpulkan bahwa amsalul Quran yaitu menonjolkan makna dalam bentuk atau perkataan yang menarik dan padat serta mempunyai pengaruh mendalam terhadap jiwa, baik berupa tasybih maupun perkataan bebas. Yang kedua ada rukun Amsalul Quran. Rukun Amsalul Quran yang pertama harus ada yang diserupakan atau al-musyabbah, yaitu sesuatu yang akan diceritakan. Yang kedua harus ada alat tasybih, yaitu kaf, mitsil, kana, dan semua lafaz yang menunjukkan makna keserupaan. Yang ketiga harus ada asal cerita atau al-musyabbah bih, yaitu sesuatu yang dijadikan tempat menyamakan. Yang keempat, harus ada segi persamaannya, yaitu wajhul musyabbah, yaitu arah persamaan antara kedua hal yang disamakan tersebut. Contohnya tamsil ada dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 41. Artinya, perumpamaan-perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Dari contoh di atas, yang menjadi al-musyabah adalah orang musyrik. Yang menjadi alat tasbih berupa kata mitsil yang disertai dengan kaf. Yang menjadi al-musyabah bin bih adalah dan laba-laba. Sedangkan yang menjadi wajhul musyabah adalah sifat kelemahan. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang musyrik lebih lemah daripada sembahan-sembahan mereka, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan apa-apa selain kelemahan. Selanjutnya, ada macam-macam amsalul Quran. Yang pertama ada amsal musharahah. Amsal musharahah yaitu sesuatu yang dijelaskan dengan lafaz matsal atau sesuatu yang menunjukkan tasybih atau penyerupaan. Yang kedua ada amsal kaminah. Amsal kaminah yaitu yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam redaksinya singkat padat, dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Yang ketiga ada amsal mursalah. Amsal mursalah yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku sebagai matsal. Kemudian yang ketiga ada faedah atau manfaat amsalul Quran. Faedah atau manfaat amsalul Quran yang pertama, untuk pengungkapan pengertian yang abstrak dengan bentuk yang konkret yang dapat dipahami oleh indera manusia. Yang kedua, untuk memuji orang yang diberi masal. Yang ketiga, untuk mengungkapkan kenyataan dan mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Keempat, untuk mengungkapkan makna yang indah, menarik dalam ungkapan yang singkat dan padat. Yang kelima, untuk mendorong giat beramal dan melakukan hal-hal menarik dalam Al-Quran. Yang keenam, amsal lebih berpengaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, dan dapat memuaskan hati. Yang ketujuh, agar terhindar dari perbuatan tercela. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, amsalul Quran yaitu menonjolkan makna dalam bentuk atau perkataan yang menarik dan padat serta mempunyai pengaruh mendalam terhadap jiwa, baik berupa tasbih maupun perkataan bebas. Rukun amsalul Quran harus ada yang diserupakan atau al-musyabbah, al-tasbih, asal cerita, atau al-musyabbah bih,
dan segi persamaannya atau wajhul musyabah. Macam-macam amsalul Quran, yaitu amsal musharrahah, amsal kaminah, dan amsal mursalah. Faedah atau manfaat amsalul Quran yaitu untuk memuji orang yang diberi masal, seperti firman-Nya tentang para sahabat, untuk mengungkapkan pengertian yang abstrak dengan bentuk yang konkret yang dapat dipahami oleh indera manusia, dan untuk mengungkapkan kenyataan dan mengkonkretkan hal-hal yang abstrak, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya, dan kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.